Waalaikumsalam. Ya, ini sambil ngomong anak ya. Ini di depan saya ini ada anak saya ini. Ya, kita akan berbagi komunikasi ya. Topiknya membangun komunikasi antar individu dan lembaga. Nah, ini cocok sekali ya. Jadi keunggulan anak MPI salah satunya adalah membangun komunikasi ya. Ini yang saya lakukan sekarang ini membangun komunikasi dengan luar negeri itu banyak untungnya ya. Nah, seperti di layar ini di tahun 2016 kami pada waktu itu di Maroko ya, di Maroko selama 2 minggu melakukan penelitian dan kerjasama ya dengan berbagai macam stakeholders di Maroko. Nah ini kan suatu hal yang di luar dugaan ya, tidak bisa bahasa asing, bahasa Arab dapat C di PKPBA ya. Kemudian ternyata kita berkomunikasi ternyata berhasil itu menembus di Maroko ya, penelitian tentang tarekat Tijaniyah, nggak main-main ini ya. Tarekat Tijaniyah ini tarekat sufi atau tasawuf yang sangat powerful sekali di Maroko, dan tentu awalnya akan merasa kesulitan dan merasa asing dengan budaya setempat yang tidak sama dengan budaya kita. Nah, kemudian pengalaman itu kemudian kita kembangkan sampai sekarang sudah ada 5 negara yang sudah kita teliti, dan itu juga melibatkan stakeholders ya. Jadi nggak gampang berkomunikasi dengan pihak luar negeri ya, karena perbedaan budaya, perbedaan cara style dan sebagainya. Nah, saya ingin berbagi dengan adik-adik bagaimana kemudian kita itu mampu sekali ya, mampu sekali meskipun nggak bisa bahasa asing untuk menjalin komunikasi antar individu maupun dengan lembaga yang terkait. Nah, kunci yang paling pertama adalah menjadi be a good listener ya, jadi menjadi orang yang seharus mampu mendengar yang baik. Kita punya 2 telinga 1 mulut ya, artinya kita harus lebih banyak mendengar secara aktif ya. Nah, apalagi kalau kemudian kita komunikasi dengan orang Malaysia ya, dengan Profesor Adawiyah bin Ismail dari UGM, Universitas Kebangsaan Malaysia itu. Kadang itu kalau komunikasi saya harus pakai Google Translate dulu ya, karena meskipun bahasa Melayu itu kan bahasanya upin-ipin itu juga menjadi salah satu kendala, kadang-kadang juga sulit dimengerti gitu kan. Namun lama-kelamaan bisa ya. Asalkan kita itu tadi ya, jadi yang paling penting adalah bisa berbicara dengan hati, mesti akan dipahami meskipun kulturnya berbeda. Nah, salah satu wujudnya seperti ini. Kami ini diakui sebagai penyelidik, sebagai peneliti UGM, di UGM ini kan. UGM ini nggak main-main ya. Salah satu kampus top 100 global ya. Di samping Malaya University juga UGM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Wah, kalau ngomong kampusnya ya kita masih jauh ya. Tapi ternyata spiritnya sama ya. Cara mereka berkomunikasi antar luar negeri dan sebagainya ya. Kadang yang paling penting apa sih sebenarnya? Yang paling penting itu humor adik-adik ya. Adik-adik ini kalau nggak bisa bahasa basi, nah ini buntu komunikasi itu. Pertama itu selalu dengan anekdot ya, dengan cerita-cerita. Apalagi kalau adik-adik ke Jepang ya. Kalau saya kemarin ke Jepang 10 hari, jarang loh dosen tarbiyah atau dosen Malang itu jarang loh yang penelitian ke luar negeri, meskipun nggak bisa bahasa asing. Nah, kuncinya untuk penelitian terutama di Jepang itu humor. Kenapa humor? Karena orang Jepang itu sangat obsesif dalam bekerja ya. Sangat konsentrasinya itu luar biasa, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu bekerja di pabrik ya. Pulang mereka istirahat, tidur di rumah, bangun pagi lagi, bekerja lagi. Itu kalau ada bisa humor, wah itu disukai sama orang-orang Jepang. Makanya jodohnya orang Jepang itu sekarang trennya itu nomor 1 orang Afrika, nomor 2 orang Indonesia. Wah itu banyak ini Mbak Rubidium ini, siapa namanya Rubidium ya. Ini kalau tertarik ke Jepang ya, syukur-syukur bisa bahasa Inggris atau bahasa Jepang, itu sangat terbuka sekali untuk bekerja di sana ya. Nah, jadi kalau orang-orang sana itu ngomong kuasai 3 hal kalau ingin bekerja di Jepang. Makanya begitu. Yang pertama apa? Bahasa Jepang itu sendiri ya. Nah,
kursus, ada yang magang sampai 1 tahun dan sebagainya. Setelah bahasa skill ya, skill itu bukan berarti lulusan S1, S2, nggak perlu. Kalau di Jepang itu nggak perlu lulusan S1, SMA aja sudah bisa bekerja dan gajinya tinggi ya. UMR di Tokyo sekitar 20 juta, hampir ya. Tokyo, Ibaraki, Osaka semuanya 20 juta itu dibawa pulang ya. Kalau nggak dipotong pajak sekitar 28 juta. Makanya banyak kemudian yang bekerja di Jepang ya. Dan yang ketiga apa? Humor. Nah, untuk naik cepat jabatan itu humor ya. Karena jodohnya itu ya di tempat kerja. Orang Jepang itu jarang yang pakai Facebook, Instagram itu jarang. Nah, makanya humor itu menjadi diplomasi. Nah, saya ke Malaysia itu diplomasinya 2 ya. Diplomasi komunikasi. 1 kerupuk. Wah, saya bawa kerupuk bawang yang banyak itu. Karena itu unik. Di sini sangat murah sekali kerupuk itu, hanya 1.000, 2.000. Di sana cracker gitu kan, hal yang aneh. Kerupuk di Malaysia itu harganya 50.000, ya, sekitar 8 ringgit. Sekitar. Kerupuk black di Osaka, kalau sampean tahu kerupuk black, kerupuk yang kita di warung itu harganya 3.000 yen ya, 30.000. 300 yen maksudnya ya. 300 yen, 30.000. Wah. Nah, itu kalau bawa dari Indonesia sampean diplomasi ke luar negeri, bawa hal-hal yang orang asing itu nggak tahu ya. Itu sangat berkesan sekali. Jadi kecil tapi berkelas gitu kan ya. Jadi sering kita itu bawa bumbu pecel, kalau ke Maroko bawa bumbu pecel itu kerinduan seperti itu yang kita diplomasikan sehingga kita mulai nilai tawar. Jadi bisa komunikasi verbal, bisa non verbal. Ya. Nah, seperti ini adik-adik ya. Kami ini dari dulu, tim kami ini ya, tim penelitian kami dari dulu sampai sekarang ini orangnya sama. Yaitu dengan Pak Kobongan atau Pak Abu Bakar. Nah, Kobongan itu bahasa Jawa ya. Abu Bakar ini tahun 2016 kami di Maroko. Nah, sebenarnya juga di Turki juga itu 2016 di Hagia Sophia. 2023 Malaysia, Lieutenant Malaysia dan Singapura. Nah, 2024 kembali lagi dengan tim yang sama. Nah, terakhir kami dengan Pak Bakar dengan Mas Malik. Nah, Mas Malik kita ajak. Nah, ini Malik di 2004 di Jepang. Nah, jadi harus membangun visi yang sama, visi komunikasinya, ya, memahami karakter masing-masing. Ya. Di tim kami itu kalau pintar semua nggak ada yang kerja. Jadi ada yang ngurusi Grab, ada yang ngurusi angkat-angkat dan sebagainya, bagi tugas seperti itu. Nah, jadi tim yang jalan itu adalah tim yang memahami perannya masing-masing, kan begitu ya. Nah, misalnya Pak Bakar lebih fokus kepada komunikasi dengan PCI, ya, dengan kolaborator, komunikasi. Dia juga bisa memerankan diri sebagai pendai gitu kan, Pak Bakar ini. Karena ternyata di Jepang itu penelitian kami juga ternyata kami ini dianggap ustadz karena dari Win Malang ya. Saya sendiri sempat diperiksa di imigrasi Jepang, gitu kan. Dikira ya kami ini ya wajahnya nggak meyakinkan ya, dikira ini wah ini gelandangan apa gimana begitu kan ya. Ya kami ini terpaksa sebentar diwawancari di imigrasi Jepang di Bandara Narita itu diwawancarai. Nah, kemudian saya ngomong bahwa saya lecturer atau sensei gitu kan. Sensei itu bahasa Jepangnya guru ya. Wah, begitu saya perlihatkan kartu dosen saya, wah mereka langsung hormat. Begitu sangat menghargainya sensei ya. Sensei itu dosen atau guru. Wah, langsung, oh silakan Pak. Jadi sangat ramah sekali gitu orang Jepang gitu ya. Meskipun kadang-kadang yang salah saya misalnya gitu ya. Salah saya atau kelompok kami, tapi kami itu malu-malu sendiri gitu kan dengan orang-orang Jepang. Kepala nanti punya visi besar ke sana gitu kan. Nah, kemudian jadi adik-adik ini harus bisa mengimbangi karakter teman-temannya ya. Teman sejati ya. Ini kami seperti kami ini ya. Ini kebersamaan dengan Pak Bakar ini bukan hanya pada saat jadi dosen ya, pada saat kami jadi mahasiswa seperti adik-adik ini, kami juga dulu juga aktivis. Saya dulu juga ikut UKM, ya, ikut UKM Meja 3 sampai jadi ketua UKM juga, ya.
Di Ekstra juga begitu ya. Di mana-mana kerja di mana-mana selalu melibatkan yang namanya jaringan adik-adik ya. Di Kementerian Agama itu ya kalau nggak PMI ya HMI, di UB juga begitu, HMI, PGMNI sebagainya. Nah, itu bukan suatu yang ditutupi ya, itu memang terjadi ya. Kalau kemudian di kedutaan, nah kedutaan itu alumni Gontor itu sangat kuat sekali. Teman kalau lihat-lihat staf kedutaan di Maroko, di Mediterania, di Eropa itu didominasi oleh jaringan Gontor. Ya. Nah itu memang begitu fungsi organisasi itu mendelegasikan para anggota-anggotanya gitu. Makanya adik-adik ini sekarang ini ikut HMPS ya. Saya dulu juga pengurus HMPS, dulu namanya HMJ. Himpunan Mahasiswa Jomblo, Himpunan Mahasiswa Jurusan ya, dulu itu ya. Saya dulu koordinator penalaran HMJPAI tahun 2004 ya. Dan bahkan juga pernah di BEMU ya. Kalau sekarang namanya Dema Universitas ya. Dan bahkan pernah juga menjadi salah satu kandidat calon ketua BEMU, presiden BEM saat itu. Cuma kalah konversi ya, kalah suara di tingkatan internal. Nah ini itu penting sekali untuk mendewasakan karakter ya. Sama, apalagi Mas Bakar yang ada di foto saya ini dulu juga saya hampir nggak aktif di organisasi Ekstra. Mas Bakar ini yang menjadi motivator, yang menjadi penyemangat. Ayolah kita buat kenangan-kenangan. Nah, akhirnya sampai sekarang bergabung itu. Nah, makanya kemudian komunikasi yang baik itu menjadi jalan untuk menuju persahabatan sejati. Wah, ini penting saya tekankan adik-adik. Jangan sampai adik-adik itu ikut organisasi asal ada waktu gitu kan. Sakobere lah wong Jawa ngomong sakobere dan sebagainya ya. Karena apa? Karena kalau kemudian sudah terkoneksi secara batin itu terhubung, itu akan ada empati, rasa memiliki dan sebagainya ya. Hubungan kita bukan hanya hubungan kerja atau hubungan cari uang ya, ini lebih daripada itu. Hubungannya sudah paham banget, saling menutupi kelemahan masing-masing, saling menutupi aib masing-masing, saling membackup kelemahan masing-masing. Jadi ya kalau kemudian adik-adik misalnya ada yang nggak aktif itu ya sebagainya itu, atau kemudian itu kalau sudah waktunya berjalan sendiri ya sendirilah, nggak usah terhambat dengan adik-adik yang nggak aktif misalnya begitu ya. Atau kemudian membuat acara itu banyak-banyakan masalah, buat apa kita capek ngurusi orang seperti ini. Penting demi peningkatan kompetensi ya diajak yang memang komitmen bersama begitu, biar nggak nelongso itu kalau saya begitu ya. Nah, selain untuk membangun persahabatan abadi, kalau komunikasi itulah ini yang saya tekankan pada adik-adik ya. Ini status-status saya yang saya upload kembali biar adik-adik. Saya itu konsisten pada satu titik ya adik-adik ya. Dari dulu itu juga jiwa aktivis saya masih mengalir hingga sekarang meskipun punya anak 4 ya. Dan jam 11 ini, saya ini sekarang di Mojokerto. Jam 11 ini harus berangkat ke Malang karena ngisi di UKM LKP, nggak sadar tuh. Besoknya itu harus presentasi ya. Padahal laporannya belum selesai itu kan, malah belum dibuat sebenarnya itu kan. Laporan penelitian di hadapan Prof Eva Murfia Korea Toiba ya. Nah, kuncinya ketika membangun komunikasi harus berdasarkan mindset yang positif ya. Ikhlas, jadi sampean wis gak usah mikir nanti aku panitia wis torok pulsa, torok kuota, terus ngurusi arek sing belum tentu merespon dengan baik, nggak usah seperti itu. Saya jadi pengurus ya mengurusi, memang tugas saya mengurusi. Kalau harta saya habis untuk ngurusi ya memang itu jalannya, itu amanah yang memang dibebankan saya, dan itu pasti akan balik dengan keberkahan yang lebih besar kan begitu ya. Jadi learn how to learn. Nah, jadi al-mada muhimun walakin ataroi hamil mada walakin ruhul mutaris hamil mada wa taroik. Nah, ini jiwa ke PKPB-an saya muncul ini kan. Meskipun dapat C itu terpaksa muncul ini ya. Jadi belajar penting, tapi lebih penting lagi adalah cara kita mencari cara untuk menyelesaikan persoalan pembelajaran tadi. Yang lebih penting lagi apa? Ruhul mudaris. Nah, karakter untuk ruhul mudaris memelihara ilmu, memelihara persahabatan ya. Melawan rasa kebosanan, melawan rasa kekecewaan terhadap teman dalam organisasi, mencoba lebih membapai
lebih ngibui dibandingkan teman-teman ya. Seperti Mas Sultan ini ya. Nah, ini kalau Mbak Rubidium lagi stres, tolong. Nah, tolong itu diberi dia apa sentuhan. Apa sih Mbak anunya ini perlu saya belikan es krim tak biar semangat. Nah, atau perlu apa? Lah harus begitu, harus sehati itu ya. Memang karena kalian belum menemukan manfaatnya kan baru terasa 6-7 tahun ke depan ya. Hal seperti ini nih. Itu nggak akan seperti instan ya. Tapi dengan ketabahan, dengan kesabaran berkomunikasi, terutama melawan Mbak Rubidium, makhluk ras terkuat di muka bumi, atau perempuan itu ya, perempuan itu kan begitu ya, atau orang itu ya, ini harus sabarnya setengah dewa gitu kan. Nah, saya meskipun gaya komunikasi seperti ini, saya juga mengambil bahan dari banyak jurnal ya, adik-adik ya, dari tokoh-tokoh kelas dunia saya pelajari ya. Jadi setiap generasi ini berbeda lah. Ini seperti bocil lah. Saya ini, aduh anak saya ini kemana-mana ini kan. Nah, ibunya lagi mandi, jadi terpaksa gendong ya. Nah, jadi untuk membangun komunikasi yang efektif, nah, seperti bayi ini seperti Fir'aun. Ya. Dia tidak pernah bersalah. Nah, kalau menghadapi Fir'aun seperti bayi ini atau dosen killer atau dosen pembimbing sampean, itu pakai kaulan layinan seperti Nabi Musa melawan Fir'aun, kaulan layinan, bahasa yang lemah lembut. Nah, itu akan meluluhkan kearogansi, meluluhkan kemarahan ya. Karena dengan teman kaulan sadidan, bahasa kejujuran, pinjam 100 jangan mengembalikan 50 atau lupa sampai wisuda kan gitu kan. Ini sambil ngomong ibunya lagi mandi. Dengan adik kelas, dengan anak maba, kaulan baligon ya, dengan komunikasi yang menyampaikan. Nah, menyampaikan. Jadi mempelajari karakter bahasanya zaman sekarang ya. Karakter zaman saya dengan zaman adik-adik berbeda ya. Kalau perlu ya belajar bahasa slang-slang begitu ya. Zaman saya Nabi itu menyesuaikan gaya bahasa sesuai dengan kaumnya. Kalau sekarang bahasanya Indo-Jaksel, ya Indo-Jaksel itu Inggris, Jawa, Jakarta Selatan, campur-campur setengah Inggris ya, dia harus mempelajari bahasa Indonesia yang setengah kemir Inggris ya. Kalau kemudian anak didiknya atau komunitasnya adalah orang-orang yang seperti itu. Nah, seperti ini saya juga harus menyesuaikan. Nggak bisa kayak highly akademik ya, bahasa ngajar saya dididik ke anak saya nggak paham nih si bocil ini kan ya. Nah, karena itu harus bisa menyesuaikan karakter temannya. Nah, selanjutnya, nah ini yang paling penting lagi, kalau adik-adik merasa salah jurusan bukan berarti salah masa depan ya. Pak, saya sudah terlanjur masuk MPI. MPI jadi apa kamu? Dredeg langsung stres gitu kan, dibully sama jurusan lain, saya begitu. Nah, yang terpenting setiap hari nambah 1% baca atau diskusi gitu kan. Nah, apalagi kalau adik-adik kemudian bisa ke luar negeri ya. Memang seperti Nabi Muhammad itu kan sejak kecil sudah diajak ke luar negeri, ke negeri Syam ya. Itu memang berdampak besar itu ya. Cerita pengasuhan para profesor yang berkelas dunia ya, itu mengajak anaknya di waktu kecil ke luar negeri untuk apa? Biar anaknya termotivasi untuk sekolah di luar negeri, sudah punya bayang, oh ternyata luar negeri seperti ini. Dan kamu bersyukur jadi orang Indonesia itu ketika di luar negeri. Kenapa? Ya kerja paling santai itu ya di Indonesia, misalnya di Win Malang ya, bisa nyakungan, bisa ngibah itu ya di Indonesia. Kalau di luar negeri nggak ada ngibah itu kan ya. Apa nyangkruk nongkrong itu yang ada di Indonesia, di luar negeri nggak ada. Apalagi kemarin di Osaka itu ada orang-orang Indonesia nongkrong itu malah dilaporkan ke polisi itu kan, karena dianggap mengganggu ketertiban. Nah ini untuk membuka diskusi ya. Jadi yang kamu butuhkan hanyalah untuk menjadi keberuntungan, jadilah orang yang baik ya. Jadi yang baik ya. Sekarang yang nggak bisa apa-apa, yang penting melayani orang. Melayani orang itu kenangan seperti itu yang akan diingat orang. Satu saat itu kamu akan diperjalankan. Satu saat orang itu akan membalas pelayanan kamu. Nah, begitu. Itu sudah terbukti pada diri saya sendiri ya gitu. Apalagi
Kalau kamu kemudian putus asa ya, oh B itu kayak mentereng kayak begini ya, belajar itu tidak hanya di sekolah ya, tidak hanya schooling ya. Nah, membuat standar untuk diri sendiri. Ya, saya juga begitu. Satu hari nulis satu paragraf, nulis satu status untuk diri saya sendiri, bukan orang lain. Nah, untuk anak saya, misalnya, saya nuturi anak saya itu nggak langsung ngomong, nggak mesti emosian. Saya langsung buat status, nanti dibaca anak saya di like, oh berarti anak saya sudah memahami, yang terutama yang besar itu, yang MTS itu begitu caranya itu. Nah, dengan cara-cara demikian, cara berkomunikasi seperti inilah yang kemudian kita bisa merangkul orang baik secara individual maupun secara kelembagaan. Jadi itu akan, orang itu kalau ngomong secara ikhlas itu akan terasa, getarannya itu terasa gitu kan. Nggak ada yang ditutupi. Kadang kalau oleh orang marketing ya, McLaren itu kadang-kadang semua dijual omongannya kan, padahal tidak ada yang sesuai dengan kata nuraninya. Nah, oleh karena itu terutama anak MPI ini harus berani berkomunikasi dengan orang-orang besar. Biar apa? Biar ketularan. Nah, vibes-nya, cara ngomongnya atau apa begitu ya. Harus berani ngimil-ngimil orang besar itu ya. Misalnya kamu membuat paper, ada orang asing yang kamu kutip, ya email. Nama saya Sultan, sedang melakukan riset tentang ini. Apakah berkenan teori Bapak saya pinjam dalam teori ini? Mesti seneng itu dia email seperti itu. Nah, itu cara-cara yang biasa diajarkan ke saya dari guru-guru saya seperti itu. Mungkin itu dulu ya untuk membuka diskusi ya. Karena tadi durasinya 15 menit kalau nggak salah itu. Nggak tahu ini lebih atau kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak kedengaran ya suaranya Mbak